dampak dari mimpi, bukan karena persetubuhan, sehingga muncul cairan, itu bisa membatalkan apa? Di luar dugaan, duduk di sempat mimpi, kok nervous, walaupun itu bukan mandi, itu wali, tidak perlu mandi, cukup apa? Wudu. Berarti wudunya batal. Tuh, berikutnya saya dalil-dalilnya nanti bisa dibaca sendiri. Darah istihadah ini yang perlu dan kontra. Kenapa? Karena ditemukan sebab kaidah yang melekat pada ulama fikih itu semua cairan yang keluar dari arah depan atau arah belakang. Apa saja yang keluar dari arah depan maupun arah belakang. Istihadah itu dari arah belakang atau depan? Depan. Kenapa pro dan kontra? Karena dulu ada seorang wanita yang istihadah lama sekali, sehingga dan kepada Rasul tanya, gimana dengan kondisi saya ini ya Rasul? Ada apa? Saya ini terus mengeluarkan pendarahan. Kata Rasul, itu bukan haid, itu istihadah. Maka kalau terjadi pada kamu, tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Kalau berkewajiban sholat kan dia nggak batal wudunya. Walaupun rebes begitu, saran Rasul sumpetan. Nah sudah dikasih Rasul nasihat sumpetan gitu, masih tidak paham. Maka ditarik oleh Aisyah, dijelaskan maksudnya sumpetan ini keono, bukan pas. Kemudian laksanakan apa? Bisa saja ini sudah masuk wilayah baru. Sama dengan laki-laki kena penyakit kencing terus. Kata dokter penyakit hernia, Pak. Penyakit apa itu? Dan itu terjadi pada jamaah saya waktu haji. Dengan adanya keluarnya ini kan menurut fikih batal wudunya. Tapi dalam kondisi darurat ini bisa kok ditampung lewat kateter ya, nah, sehingga dia bisa menjalani apa? Sholat. Mungkin ini juga sudah masuk wilayah darurat. Misalnya begitu. Jadi itu terkait dengan istihadah. Kemudian terkait dengan hilangnya kesadaran. Ya mungkin karena gila. Yang ribut itu tidur itu membatalkan wudu apa tidak? Itu yang banyak bermasalah. Saya dapat keluhan dari ibu guru, Ustaz, di paket itu tidur kok membatalkan wudu. Termasuk di sepanjang itu mengadakan menggugat APT. Ya tidak apa-apa, APT bukan kitab suci, boleh digugat, tapi harus betul-betul aman. Di antaranya karena saya kebetulan pada waktu itu ketua, saya diundang. Saya tanya apa yang kalian gugat.
Di antara yang digugat itu, kenapa dia HPT itu tidur membatalkan wudhu? Gitu. Padahal ditemukan hadis sahih, Rasul itu bangun malam, wudhu, lalu sholat, lalu tidur sampai ngorok, ghor-ghor. Sholat tanpa wudhu lagi. Hadisnya sahih, Pak. Sudah informasi yang baik. Saya minta ada yang membawa HPT apa tidak? Ada, Ustaz. Tolong dibaca HPT-nya. Kaget. Ternyata bukan tidur titik. Tidur yang dikhawatirkan kehilangan kesadaran. Sehingga kita jadi ragu. Selama saya tadi tidur, tentu tidak ya. Berangkat dari keraguan, lebih baik wudhu lagi. Gitu memahaminya. Maka kalau tidur yakin tidak tentu, nggak usah membatalkan wudhu. Contohnya gimana? Tidur sambil duduk. Hadisnya kebetulan dhaif, tapi kaget, maknanya benar. Jadi kalau sampai yang itu tidur sambil duduk seperti para sahabat dulu, menunggu keluarnya Rasul untuk sholat Isya. Jadi sholat Isya itu kebiasaan Rasul diakhirkan. Dilihat lewat jendela dulu. Oh, jamaah kok masih sedikit, tutup, ditunda lagi. Itu dibuka lagi. Oh, kok masih sedikit, tutup, tunda lagi. Dibuka, oh sudah banyak. Baru Rasul keluar. Sahabat yang nunggu kehadiran Rasul itu sambil teklu. Tapi mereka dengan posisi apa? Duduk. Kok mereka itu tidak membatalkan wudhu? Diri yang saya dapatkan hadis-hadis seperti ini diilmiahkan. Yang intinya itu kalau orang dengan duduk kemudian nonton kok nggak sadar, ini termasuk manusia nemen sudah. Nemen. Lama coba nanti praktek duduk kemudian nonton, akhirnya nggak sadar. Ini termasuk teman. Setidaknya nanti teman duduk sampean mengingatkan, amini enak nonton. Misalnya begitu. Jadi artinya memang dhaif, tapi maknanya Masya Allah. Saya pernah dapatkan ungkapan seperti ini dari Nasruddin Albani juga. Analisa hadisnya dhaif, tapi maknanya Masya Allah. Misalnya begini. Nah, hadis yang Anda gunakan tadi sahih, tapi ingat apa Ustaz? Itu kan perilaku Rasul. Rasul itu walaupun matanya terpejam, hatinya terpejam atau tidak? Enggak. Sehingga kalau Rasul batal, kira-kira merasakan enggak? Merasa. Itu lain. Saya tunjuk seorang guru dengan Ustaz ini, kalau sudah tidur melungker, dadu tak kroso. Itu sebabnya bukan tidur itu substansinya membatalkan wudhu, enggak. Jika nanti kehilangan kesadaran, ragu kita apakah tadi tentu atau tidak, lebih baik kita wudhu lagi. Maka dalam bahasa fikih membatalkan apa? Wudhu itu lebih aman. Saya temukan lagi yang lagi pro dan kontra.
Bahasa Al-Qur'annya itu Allah mastumun nisa. Bisa diterjemahkan atau bersentuhan dengan wanita. Tapi ada yang berpendapat bersentuhan ini bukan tangan ketemu tangan begitu, kulit ketemu kulit begitu, enggak. Ini dianggap bahasa yang namanya kiasan. Allah masih bisa itu, atau kamu menjima istrimu. Kalau menjima bukan hanya syahwat, nanti akan keluar mani dan ovo, maka bisa berdampak membatalkan apa? Wudu. Keluarnya syahwat saja dikhawatirkan itu sudah membatalkan wudu. Jadi itu pendapat ulama. Kalau misalnya difahami ulama itu bersentuhan kulit dengan kulit, wah repot nanti waktu kita haji, apalagi waktu tawaf. Kira-kira bersentuhan enggak kira-kira? Wah, nggak bisa menghindar. Padahal di antara sholat tawaf orang itu dalam kondisi apa? Suci, karena tawaf itu nilainya sama dengan sholat. Repot. Akhirnya ditemukan Rasul itu ketika sholat sambil menggendong Umaymah, cucunya. Umaymah ini perempuan. Kalau menggendong perempuan itu batal tak ibunya. Nah kalau batal Rasul kan tidak bisa gimana? Kalau anak kecil tidak apa-apa, tapi kalau sudah dewasa nggak boleh. Loh, ya kenapa anak kecil sama-sama perempuannya? Kenapa kalau anak kecil tidak apa-apa, kalau besar tak boleh? Pasti ada makositnya. Apalagi laki-laki tipe bonda, wong mentelurnya aja netes, omah sampai bersentuhan, rawan akan keluar sesuatu dari arah depannya. Misalnya begitu. Ditemukan lagi hadis, Masya Allah, Rasulullah keluar malam. Aisyah dapat jatah pada waktu itu. Curiga Aisyah, paling suamimu selingkuh, pembondong rasanya. Akhirnya apa? Datang ke rumah Ummu Salamah ingin melabrak. Sampai di rumahnya tidak ada tanda-tanda Rasul di situ. Sendirian malam hari. Jadi rumahnya istri Rasul itu sendiri, tidak satu. Ganti kamar begitu. Sama seperti teman saya, istrinya dua. Beda kamar, tiap malam ingatkan keliru kamarnya mas. Nanti diungkapkan lagi, mana bonus kuih, mana kini kok kasih kuih, lama. Mestinya kalau yang satu di Sidoarjo itu, yang satu lagi di Nigeria, gitu. Misalnya kagak tau motor. Akhirnya apa? Balik sendirian di malam. Madinah wujudnya hutan belantara, banyak binatang tapi demi melabrak itu nekat. Sampai di rumah gerabak, tangannya menyentuh kakinya Rasul sedang sujud. Allahu Akbar.
Kapan ibu-ibu punya suami kayak Rasul? Digolek ono kamar ono. Tiba itu mau temu, ngajo, ambil kipas. Diingatkan istrinya nanti masuk angin lebih menengok. Aku ambil kipas-kipas sampai boleh nomor deh. Masya Allah, lain suami sekarang dengan suami Rasul. Membatalkan sholat Rasul? Enggak. Mulai muncul kecuali kalau istrinya ono ada pengecualiannya. Rasul ketika sholat malam ini hadis. Rasul sholat di kamar. Ketika sujud, lah Aisyah itu di depan Rasul ikhtiarul jenazah seperti jenazah. Ketika hendak sujud, kakinya dipiyak oleh Rasul untuk dijadikan tempat sujud. Ini bukan beritahu ini. Karena rumah Rasul itu sampai bisa saksikan 4,5 kali 9 dibagi 4 ruangan. Berarti satu ruangan kan kira-kira hanya 2 meter, lebih tinggi. Lah orang dulu kan tinggi-tinggi, maka dengan 2 meter depannya ada istrinya, ya wajar untuk tempat sujud kakinya dipiyak oleh Rasul. Kata Aisyah, kalau suami saya sudah bangkit, kaki saya selonjorkan lagi. Kenapa? Kiu. Suaminya kalau baca Al-Baqarah khatam. Itu ceritanya begitu. Ada cerita yang menarik. Rasul bersama Aisyah, cerita Aisyah, malam hari kalau saya itu merasa tidak dibebani, merasa fit, saya dibangunkan oleh Rasul. Itu kebiasaan suami. Tapi kalau Rasul tahu istrinya lagi capek, tidak dibangunkan. Kecuali kalau Rasul tidak sholat witir, baru Aisyah dibangunkan. Ayo suami istri boyok-boyok ini bu. Itu ceritanya. Lalu Aisyah cerita, kami duduk bersama, aku dipeluk oleh Rasul. Ya Allah. Namanya Aisyah. Cerita. Hasil cerita, ada yang konfirmasi, ya Rasul, boleh saja memeluk istri saya ya Rasul terlebih dahulu. Rasul bilang silakan kok. Tapi dengan kasus yang sama. Tanya kepada Rasul, boleh ya Rasul saya memeluk? Jangan. Itu kontekstualisasi ajaran Rasul. Yang diizinkan tentu yang irban, yang bisa menahan nafsu. Yang dilarang orang tipe pornografi. Berbahaya kalau diizinkan. Nah, dengan sekian banyak itu, maka ada yang memilih penafsiran dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu pernah didoakan khusus oleh Rasul. Dia masih kecil pada waktu itu, usia 10 tahun. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wilan Qur'an. Nah, dalam penafsiran Ibnu Abbas, mula masa ini dimanai jima gitu. Identik dengan firman yang lain. Ketika Maryam itu dikabari akan punya anak, bilang, bagaimana saya bisa punya anak? Padahal saya belum pernah disentuh laki. Wah, kalau dimanai dinutatin, perempuan disentuh, lep, duwe anak, wah kena nih. Pemane diajak salaman, bersentuhan, duwe anak mana?
Tentu bagaimana saya bisa punya anak ya Allah? Lawang saya belum pernah disentuh laki-laki. Disentuh itu bukan berarti ditemok, tetapi dijima oleh laki-laki. Jadi tidak dimaknai hakiki, dimaknai majaz. Itu ceritanya. Kita tetap kok menghargai pendapat orang lain. Cuma kan kita punya hak mencari mana yang lebih dekat dengan tentunya. Misalnya begitu. Kemudian ada lagi meminum atau mengkonsumsi daging unta. Aneh ini. Jadi kalau sampean makan daging sapi, tidak usah membatalkan wudu. Tapi kalau sampai memakan daging unta, disuruh wudu lagi. Dulu sahabatnya sudah sami'na wa ta'na. Sampean kalau pernah punya pengalaman makan daging unta, waduh. Jamaah haji itu ketika menyembelih unta, kita tidak mengambil dagingnya, nggak sempat masak. Yang kita ambil hanya hatinya, sehingga nyate hatinya unta. Masya Allah, malam harinya kayak ada di Israel sekarang. Ya, sudah. Mungkin itu tandanya sehat. Sehingga jangan kaget, ada hadis nanti orang sakit bisa sehat lantaran mengkonsumsi air susunya unta. Allahu Akbar. Ada korelasi, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jadi substansinya memang yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu. Lah hal-hal yang bisa menjadikan keluar sesuatu itu pun masuk kategori yang harus diwaspadai. Terima kasih. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.